Oh, kamu merasa terganggu dengan suara mereka. Ini makam kamu. Udah berapa ratus tahun kamu bersemayam di sini? Iya. Hah? Astagfirullahaladzim. Dan kenapa kamu selalu minta tumbal darah-darah manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iman Aslos. Ya. Kali ini saya bersama Sepi. Ini kita berada di sebuah lokasi dan ini pekarangan ya. Kenapa kita berada di sini? Karena yang mempunyai pekarangan ini dia itu kalau mungkin lagi beraktivitas di sini ya, dia itu suka melihat sosok yang sepertinya keluar dari tanah seperti itu pemirsa. Sebenarnya itu sosok penghuni sini, Om. Betul sekali. Sosok Jadi keluar dari tanah. Ngeri juga, Om. itu mau menjelang maghrib Mas Epi. Oh, Kalau ini kan jalan di situ Mas Epi. Iya. Jalan intinya buat lewat-lewat orang ya ke situ pemirsa. Nah, yang suka lewat juga sering melihat penampakan tersebut. Tiba-tiba seperti keluar dari tanah seperti itu pemirsa. Astagfirullahaladzim. Kayak di pemakaman aja ya. Iya, padahal ini kan bukan pemakaman ya Mas Epi ya. Nggak ada pemakaman di sini. Ini pekarangan semua. Jadi saya bersama Mas Epi datang ke sini. Kita ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ya mungkin ini dulunya Mas Epi. Sebelum mungkin orang itu membeli pekarangan ini, pasti ada masalah dulunya Mas Epi. Mungkin bisa jadi dulunya ini bisa jadi sebuah kuburan ya pemirsa. Bisa jadi seperti itu. Ya, kita nggak ada yang tahu ya, Om. Nah, kita nggak tahu. Makanya kita akan coba bersama Mas Epi itu menguak intinya misteri yang ada di pekarangan ini. Dan setelah mungkin sosok itu tersebut keluar, muncul ya, itu suka terjadi intinya hal-hal yang tidak diinginkan pemirsa. Apa yang tidak diinginkan? Banyak warga yang melintas di jalan ini, ada yang jatuh dari motor lah, terpleset lah intinya, karena di seberang jalan sini Ya, itu sebuah jurang juga Mas Epi. buat jurang. Betul, yang sangat dalam. Kedalamannya mungkin aduh kita nggak tahu ya, nggak keukur karena mungkin dalam banget, karena rimbun sama pepohonan yang kecil-kecil Mas Epi, jadi tidak terlihat dasarnya pemirsa. Jadi ada juga yang katanya motornya terperosok masuk ke dalam jurang tersebut pemirsa. Mungkin itu karena ada campur tangan dari makhluk sini, Om. Betul sekali Mas Epi, ada seperti itu. Biasanya seperti itu memang. Anehnya Mas Epi, kejadiannya itu ya di sini, Di sini ya. di jalan sini. Iya. Ini jalannya naik, masa mainnya turun, naik turun, dan lumayan mungkin kalau hujan itu lumayan licin ya pemirsa ya. Hati-hati ya. Dan jalannya itu sempit, hanya bisa dilewati mungkin satu mobil ya, kalau papasan itu susah. Jadi harus ke sana ke atas, baru di sana ada tempat untuk intinya simpangan untuk kendaraan di sana yang agak luas. Kalau di sini ke bawah sana itu sempit semua jalannya. Mungkin hanya muat satu mobil doang. Astagfirullahaladzim. Coba Mas Epi diterawang Mas Epi. Sebenarnya ada apa di sini? Kok orang suka melihat ada sosok yang seperti keluar dari tanah? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Allah. Hawala wala quwwata. Allah. Memang ada. Jadi memang ada penghuninya dan penghuninya itu baik ya. Allah. Dia suka di depan
yang mengganggu itu yang menyebabkan orang kecelakaan di sini ya, orang yang ada di sini. Dan memang tempatnya dia itu ya di sini itu memang itu sepertinya itu sudah dari dulu sekali ya. Dia Iya Mas Epi, tempat ini. ternyata ini sebuah makam Ya. tapi cuman satu pemirsa. Benar. Ini seperti dulu, sangat dulu sekali, Sudah lama sekali. seperti makam keramat. Jadi yang sudah ininya tidak terlihat lagi pemirsa. Udah rata sama tanah. udah lama sekali. Dan nggak ada yang mengetahuinya. Benar. Karena sudah sangat lama sekali. Mungkin tanah ini atau pekan ini sudah mungkin udah berapa ganti orang Mas Epi ya yang memiliki tanah ini. Dan mereka tidak tahu bahwa di sini ini dulunya dulu sekali ada sebuah makam keramat pemirsa. Astagfirullah. Makanya ya Allah, dia itu nggak pernah bisa hilang di sini. Iya. Maksudnya dari dulu tuh menetap di sini loh, nggak pindah-pindah tempat itu. Kok auranya seperti ini Mas Epi ya? Seperti ngantuk banget Mas Epi saya Mas Epi. Ya ini. Hawanya seperti ini Mas. Inilah hawa-hawa yang jika memang suatu tempat dihuni oleh Astagfirullah. Gaib ya teman-teman. Kita bisa tiba-tiba merasa ngantuk, merasa cemas, gelisah, takut, merinding ya teman-teman. Campur aduk, berganti-ganti biasanya. Apalagi kalau kita memasuki suatu tempat tiba-tiba merinding dan gelisah, ketakutan. Nah itu juga mungkin salah satu efek dari suatu makhluk halus yang menempati tempat itu. Jadi kita akan berusaha di sini teman-teman untuk mengetahui suasana di sini. Kita akan berusaha sebisa mungkin untuk membuat sosok itu keluar ya, karena sosok ini bersifat yang suka memunculkan wujudnya di depan orang-orang. Saya yakin sekali jika kita melakukan sesuatu di sini maka sosok itu akan langsung keluar teman-teman. Saya yakin sekali itu. Nanti jika sudah keluar kita akan coba mengusirnya supaya tempat ini itu ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin saya akan melakukan zikir di sini Om. Untuk kita coba keluarkan ya Mas Epi ya. Sosok yang ada di dalam sana. Kalau kita minta baik-baik sama dia supaya jangan keluar, kalau dia tetap mungkin nggak keluar, maksa tetap ingin keluar, terpaksa ya kita hancurkan Mas Epi. benar sekali Om. Alhamdulillah. Bismillah. 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 Subhanallah. 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 Oh, astagfirullahaladzim. Seperti terkena ilmu sirap saya Mas Epi. Allahumma sholli. Subhanallah. Tawur. Fokus Om. Allah. Subhanallah. Hai engkau penghuni Subhanallah. yang ada di dalam tanah. Oh. Siapapun gerangan engkau, muncullah, muncullah, muncullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Muncullah engkau, wahai penghuni bawah tanah. Keluarlah, keluarlah, keluarlah. Keluarlah. Keluarlah kau. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Muncul Mas Ebi. Hai, sebenarnya kamu siapa? Kamu yang suka muncul keluar dari tanah, membuat warga ketakutan juga yang melewat sini, dan membuat kecelakaan-kecelakaan di tempat ini. Ternyata kamu, apa hubungannya? Oh, kamu merasa terganggu dengan suara mereka. Ini makam kamu. Udah berapa ratus tahun kamu bersemayam di sini? Iya. Hah? Astagfirullahaladzim. Dan kenapa kamu selalu minta tumbal darah-darah manusia, korban kecelakaan di sini? Oh, seperti itu. Agar kamu bisa berinteraksi dengan manusia, bisa keluar dari dalam tanah dengan menghisap darah-darah mereka. Astagfirullah, darah-darah mereka yang tidak berdosa. Hah? Mukanya seperti muka ini, Mas Ebi. Kalau dilihat seperti muka harimau loh, Mas Ebi. Iya, Om. Ini sejenis mukanya seram. Siapa kamu sebenarnya? Kamu dulunya manusia yang mempunyai ilmu macan kumbang. Pantas, Mas Ebi. Dia selalu meminum darah yang ada di sini, Mas Ebi. Korban-korbannya, Mas Ebi. Iya, Om, benar sekali. Macan kumbang. Macan hitam, Mas Ebi. Astagfirullahaladzim. Pantas dia itu sangat itu. Makanya dia selalu minta tumbal, Mas Ebi. Kenapa itu kamu lakukan? Astagfirullahaladzim. Sudahlah. Biarkan ilmu itu terpendam bersama mayat kamu. Hancur. Jangan kamu hidupkan kembali. Biar warga desa ini tenang. Tidak rasa ketakutan. Astagfirullah. Dan tidak akan menimbulkan korban lagi. Ingat itu. Jangan. Hah? Saya akuin. Ilmu kamu ya luar biasa. Ilmu sirap. Mungkin dia seorang sangat berilmu tinggi, Mas Ebi. Ya, pada zamannya. Zaman dahulu itu memang sakti-sakti, Mas Ebi. sakti semua, teman-teman. Dia bisa berubah menjadi macan kumbang. Mukanya mengerikan sekali, Mas Ebi. Dan dia, kenapa kamu dimakamkan di sini sendirian? Tapi anehnya, Mas Ebi ya, macan kumbang, tapi mukanya itu putih, Mas Ebi. Nah, itu dia. Badannya hitam, tapi kepalanya itu putih. Nah, itu dia.
Ada kelainan ini. Astagfirullahaladzim. Apa? Seperti itu. Jadi seperti ini Mas Epi. Dulu dia menganut ilmu macan kumbang, cuman belum sempurna Mas Epi. Jadi mukanya masih putih Mas Epi. Kalau yang udah sempurna menganut ilmu itu, semuanya akan menghitam seperti macan kumbang. Dan dia karena mungkin ilmunya belum sempurna, mukanya masih memutih dan belum sempat dia menyempurnakan ilmunya, dia tewas Mas Epi. Dia meninggal. Jadilah dia penasaran, ingin selalu intinya menyempurnakan ilmunya itu, cuman tidak bisa dengan cara yang meminum darah-darah korbannya di sini Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Tidak, kami tidak akan membiarkanmu untuk mengambil tumbal lagi di tempat ini. Hentikan perbuatan kamu yang biasa mengambil tumbal. Mencelakai orang, suka mewujudkan diri di depan orang-orang, menakut-nakuti. Hentikan itu semua. Kami akan menghalangi kamu. Ya. Kami akan menjadikan tempat ini aman dari kamu. Kita harus masukkan lagi dia ke dalam Mas Epi. Iya, kita kunci nanti Om. Betul, kita kunci supaya dia tidak bisa keluar lagi Mas Epi. Iya, Om. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Alhamdulillah. Kunci Mas Epi, kunci. Allah. Alhamdulillah pemirsa, kita berarti memasukkan lagi dia ke dalam dan menguncinya. Dia tidak akan bisa keluar lagi. Dan mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan di sini Mas Epi ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana abudu ya. Shiratal ladzina. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata itulah pemirsa. Jadi ternyata yang suka mengganggu warga ataupun yang buat di sini terjadi kecelakaan itu ya sosok tadi. Kita tadi tidak menanyakan namanya Mas Epi ya. Sosok tadi dia mempunyai ilmu, itu ilmu macan kumbang yang belum sempurna dan mukanya masih kelihatan putih ya. Tapi karena belum sempurna, dia itu meninggal, tapi masih penasaran. Arwahnya itu ingin terus memperdalam ilmunya agar dia sempurna, bisa hitam semua. Tapi dengan cara yaitu tadi, dia mengambil tumbal yang ada di sini. Warga-warga yang lewat di sini terjadi kecelakaan lah apa yang di sini, dan dia hisap darahnya pemirsa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berarti ini udah aman Om. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah aman Mas Epi. Kalau aman, udah kita temui pemilik pekarangan ini Om. Oke Mas Epi. Iya Mas Epi. Baik. Ayo Mas, kita temuin yang punya pekarangan ini dan suruh menyiramkan garam di area sini. Ayo.